Salam sehat, jumpa kembali. Pernah nggak kita melihat anak tidur pulas sambil mendengkur? Nah, banyak kita sebagai orang tua merasa senang nih. Wah, anak saya tidurnya nyenyak sekali ya. Nah, tapi tunggu dulu. Tidak semua suara mendengkur saat tidur berarti anak sedang tidur dengan nyaman. Padahal pada sebagian anak, mendengkur bisa menjadi tanda bahwa jalan napasnya tidak benar-benar bebas saat tidur. Bahkan ada anak yang terlihat tidur lama, tetapi kualitas tidurnya sebenarnya terganggu. Jadi pertanyaannya, dan kapan mendengkur menjadi tanda adanya masalah kesehatan? Nah, di video ini kita akan membahas kenapa anak bisa mendengkur, apa bahayanya jika dibiarkan, dan tanda-tanda yang perlu diperhatikan kita sebagai orang tua, dan kapan perlu dilaksanakan pemeriksaan. Kita sering menemui orang tua yang membawa anaknya karena masalah perilaku. Nah, ibunya sering bercerita, "Dok, anak saya akhir-akhir ini sulit fokus, gampang marah, dan sering mengantuk saat siang." Nah, awalnya memang orang tua mengira anak kurang disiplin atau terlalu banyak bermain. Tetapi saat ditanya tentang tidurnya, ternyata ada satu hal yang selama ini dianggap biasa. Anaknya tidur sambil mendengkur hampir setiap malam. Kadang tidur dengan mulut terbuka, kadang terlihat seperti berhenti bernafas beberapa detik, lalu menarik nafas kembali dengan panjang. Nah, orang tua baru menyadari bahwa suara dengkuran itu bukan sekedar kebiasaan. Ada kemungkinan tidur anak terganggu. Lalu sebenarnya, apa yang terjadi di tubuh anak saat mendengkur? Saat tidur, semua otot tubuh mengalami kondisi yang rileks, termasuk otot-otot di sekitar saluran pernafasan. Pada kondisi normal, udara itu tetap bisa keluar masuk dengan lancar. Tapi pada sebagian anak, saluran napasnya menjadi lebih sempit. Akibatnya apa? Saat udara itu melewati bagian yang sempit tadi, jaringan di sekitar tenggorokan bisa bergetar. Nah, getaran inilah yang menghasilkan suara dengkuran. Nah, sama seperti kita meniup balon yang lubangnya kecil. Udara itu masih bisa keluar, tapi alirannya menjadi berisik. Nah, apa penyebab anak mendengkur? Nah, cukup sering ya, pembesaran amandel misalnya, atau jaringan adenoidnya. Amandel dan adenoid itu sebenarnya bagian dari sistem pertahanan tubuh. Tapi jika ukurannya terlalu besar, dan ruang jalannya bisa menjadi lebih sempit. Akibatnya, ya tidur anak lebih mudah mendengkur. Penyebab lainnya bisa juga hidungnya sering tersumbat karena alergi hidung atau pilek yang berulang misalnya. Ketika hidung tidak nyaman, anak cenderung bernapas melalui mulut. Nah, bernapas melalui mulut secara terus-menerus saat tidur dapat membuat aliran udara menjadi kurang optimal. Selain itu, berat badan berlebih juga dapat meningkatkan risiko gangguan napas saat tidur pada anak. Nah, jaringan tambahan di sekitar saluran pernapasan dapat membuat ruang udara menjadi lebih sempit juga. Tapi, apa semua anak mendengkur berarti itu sakit? Ya, tidak selalu. Ada anak yang mendengkur sesekali, misalnya saat sedang pilek atau ketika hidung tersumbat. Nah, tentu aliran udaranya berubah dan suara napasnya bisa menjadi lebih keras. Jika hanya terjadi sementara dan hilang setelah pilek membaik, biasanya tidak perlu menjadi satu hal yang masalah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah mendengkur yang terjadi rutin, terutama hampir setiap malam. Karena mendengkur yang menetap dapat menjadi tanda gangguan napas saat tidur seperti obstructive sleep apnea, yaitu sumbatan jalan napas saat tidur. Nah, apa itu? Kondisi ketika jalan napasnya mengalami penyempitan atau sumbatan berulang saat tidur. Akibatnya, aliran udara bisa berkurang bahkan berhenti sesaat. Nah, tubuh kemudian akan berusaha membuka kembali jalan nafas. Anak bisa terlihat seperti tersentak, menarik napas yang dalam, atau tidur tidak tenang. Nah, gangguan ini dapat menyebabkan kualitas tidur si anak menjadi buruk. Padahal, tidur sangat penting untuk pertumbuhannya, perkembangan otaknya, kemampuan belajarnya. Nah, kita sebagai orang tua, ini adalah tanda bahayanya yang perlu kita perhatikan secara lebih. Nah, orang tua sebaiknya lebih waspada jika anak mendengkur hampir setiap malam. Tidurnya dengan mulut terbuka, sering bernapas melalui mulut, terlihat berhenti bernafas beberapa detik saat tidur. Nah, tidurnya gelisah atau sering terbangun, sering berkeringat saat tidur, bangun pagi dalam kondisi yang lelah, nah sulit fokus atau mudah mengantuk di siang hari. Nah, pada sebagian anak, gangguan tidur tidak selalu terlihat sebagai gejala seperti mengantuk. Justru bisa muncul sebagai anak mudah marah, sulit berkonsentrasi, atau lebih aktif dari biasanya. Apa akibatnya jika kita biarkan? Nah, tidur yang terganggu terus-menerus bisa mempengaruhi aktivitas anak dalam kesehariannya. Anak bisa mengalami gangguan konsentrasi, perubahan perilakunya, dan kondisi tertentu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Karena tubuh melakukan banyak proses pemulihan saat tidur. Nah, pemeriksaannya, kalau dokternya curiga terjadi gangguan napas saat tidur, langkah pertama biasanya itu menganamnesa si pasien mengenai pola tidurnya dan dilakukan pemeriksaan fisik. Misalnya melihat kondisi hidung, tenggorokan, ukurannya amandel dia, apakah ada pembengkakan, serta fokus faktor risiko yang terjadi.
Nah, pada penanganannya tergantung penyebabnya sebenarnya. Jika penyebabnya adalah pembesaran amandel atau adenoid yang mengganggu, nah dokter bisa mempertimbangkan nih terapi yang sesuai. Nah, jika alergi hidung, misalnya kondisi tersebut juga perlu ditangani. Ada beberapa mitos yang beredar di kalangan kita, misalnya anak yang mendengkur berarti tidurnya sangat nyenyak. Nah, faktanya mendengkur bisa terjadi karena aliran udara mengalami hambatan. Jadi suara keras saat tidur tidak selalu berarti kualitas tidurnya baik. Perhatikan juga ini terjadi berpola atau tidak, atau terus menerus. Ada beberapa mitos lagi, misalnya kalau anak masih kecil mendengkur pasti akan hilang sendiri. Nah faktanya sebagian kasus memang bisa membaik, tapi mendengkur rutin perlu perhatian khusus karena bisa menjadi memang terjadi gangguan napas saat tidur. Nah kesalahan yang sering kita lakukan menganggap mendengkur sebagai kebiasaan yang biasa tanpa memperhatikan polanya. Padahal frekuensi dan gejala yang menyertainya itu sangat penting. Yang kedua, hanya fokus pada suara dengkuran, tapi tidak melihat kondisi anak di siang hari. Padahal perubahan perilaku, sulit fokus, atau mudah terjadi gangguan belajarnya, mudah lelah. Nah, ini menandakan bahwa tidur anak tidak berkualitas. Jadi, pada anak, gangguan tidur akibat sumbatan jalan napas tidak selalu muncul sebagai rasa mengantuk seperti orang dewasa. Anak justru bisa tampak lebih aktif, mudah emosi, atau sulit berkonsentrasi. Karena respon anak terhadap kurang tidur bisa berbeda dengan kita orang dewasa. Jadi tulis di kolom komentar ya, apakah anak kamu pernah mendengkur saat tidur? Kalau ya, apakah terjadi hanya saat pilek atau hampir setiap malam? Karena pola dengkuran ini bisa memberikan petunjuk yang besar mengenai penyebabnya. Jangan lupa simpan video ini dan bagikan ya ke yang lain biar sama-sama mendapat informasi. Jadi kesimpulannya apa? Anak yang mendengkur sesekali belum tentu berbahaya. Tetapi jika mendengkurnya terjadi hampir setiap malam, disertai napas berhenti sesaat, tidurnya gelisah, atau perubahan perilaku di siang hari, nah ini jangan dianggap sepele dan jangan juga dianggap sebagai hal yang biasa. Karena tidur yang berkualitas bagian penting dari kesehatan dan tumbuh kembang si anak. Salam sehat, sampai jumpa di video berikutnya.